sampai ya 2 periode nggak tuntas, justru Rudiana diselamatkan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang menarik di kasus Pina adalah ada suara hati netizen yang membahas harus berterima kasih dengan Linda karena kesurupanlah yang dia menjadi petunjuk. Kenapa bisa begitu ya? Kita simak bareng-bareng. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul Berterima Kasihlah pada Kesurupan Linda. Bagi kalian yang mengikuti kasus Pina, seluruh netizen Indonesia, berterima kasihlah pada kesurupan Linda. Buat Pak Oto, pengacara yang lain yang membela 7 terpidana sekarang, dan juga KDM, berterima kasihlah pada kesurupan Linda. Ya, dan buat keluarga terpidana, 7 keluarga terpidana dan yang lain, berterima kasihlah juga pada kesurupan Linda. Ya, namun saya tahu ketika saya bilang ini, saya bikin judul berterima kasih pada kesurupan Linda, kalian pasti ada yang banyak yang menertawakan, banyak yang mencemooh. Ngapain sih bang harus terima kasih pada kesurupan Linda? Justru Linda itu harus diadili dan dipenjara. Kan gitu tanggapan kalian. Jadi begini ya, kalau tidak ada kesurupan Linda, maka 7 yang terpidana sekarang itu tidak punya harapan untuk bebas. Itu sekali lagi, kalau tidak ada kesurupan Linda, maka 7 terpidana sekarang tidak ada harapan untuk bebas. Ya, itu fakta. Ya. Terus kalian bilang, tapi gara-gara kesurupan Linda mereka ditahan bang. Saya tanya pada kalian, kalian nonton tidak kesurupannya? Ada tidak dari awal sampai akhir kesurupan Linda menyebut para kuli bangunan? Tidak ada. Ada tidak kesurupan Linda menyebut nama orang-orang itu, 7 orang itu, 8 orang itu? Tidak ada. Yang Linda sebut nama Egi, teman tongkrongan Eki, dan juga anak polisi yang lari ke Jakarta. Tidak ada Linda menyebut nama kuli bangunan. Ya, jadi ngapain kalian menyalahkan Linda, kesurupan Linda itu? Ya. Jadi begini, kenapa saya bilang berterima kasih pada Linda? Saya tanya pada kalian, dari mana kalian awal mengikuti kasus Pina? Dari waktu itu viral film Pina di bioskop, kemudian kalian terhanyut dengan film itu, kemudian kalian mau mencari keadilan untuk Pina dan Eki, kemudian kalian mau cari DPO pembunuh Eki dan Pina. Potong dulu ya. Betul, sebenarnya menarik perhatian itu ketika viralnya film Pina 7 hari setelah 8 tahun akhirnya jadi menyuruh menjadi petunjuk arahnya ke 2016, kondisi kejadian seperti apa dan lain-lain. Ternyata tidak sesuai dengan filmnya, dan itu juga sudah diakui oleh Lindanya langsung ya kan. Kalau Linda bilang padahal itu kondisi filmnya itu harusnya tanya saya dulu. Apakah Linda tahu kejadian malam itu seperti apa yang sebenarnya? Ya, kalau tidak sesuai dengan ekstraksi HP-nya Mega dan Widi, nih kalau ini andai-andai aja kalau gitu si Pina sama Eki itu benar meninggal diperkosa sama oknum yang dibilang tadi ya, anak polisi dan lain-lain itu. Tapi ternyata yang ditangkap malah 7 terpidana seorang kuli bangunan, rata-rata mereka kuli bangunan yang digembar-gemburkan geng motor lah apalah. Nah itu ada istilah feelingnya tuh kayak kalau memang arahnya ke pembunuhan ya ganti kepala, ini mah lebih feelingnya ganti kepala, bisa jadi oknum yang sebenarnya mah yang bebas di luar sana ya mungkin gitu kan, tapi karena terlanjur menangkap dan lain-lain ya sudahlah, 7 terpidana ini kena apesnya gitu, walaupun bukan pelaku yang sebenarnya, mungkin gitu kali ya, kalau memang nggak benar nih meninggal karena dibunuh, karena diperkosa gitu kan ya. Terlepas itu, yang penting sekarang fokusnya untuk membebaskan 7 terpidana ini. Masih penasarannya tuh nanti kalau ini benar pelaku pembunuhan pemerkosaan harusnya sih ditangkap ya, antara dia anak siapalah gitu kan ya. Tapi kan kayaknya mustahil ditangkap. Ya ujung-ujungnya sebenarnya ini arahnya harus ke kecelakaan supaya semuanya bebas. Mungkin gitu ya.
Tapi di satu sisi yang kakaknya Pina ini, Marliana, pasti berat kalau anaknya diarahkan kecelakaan. Nggak tahu nih yang bener yang mana, belum jelas. Kita lanjut lagi dan jangan lupa komen. Kemudian kalian mau cari DPO pembunuh Eki dan Pina. Kemudian kalian berinisiatif untuk mencari DPO-nya, 3 orang DPO itu. Nah, setelah itu ketahuanlah ternyata salah tangkap. Dan akhirnya setelah ketahuan salah tangkap, virallah sampai sekarang. Dan kita membahas di tahun 2024 ini, membahas kasus ini. Jadi dimulai dari film itu. Nah, film itu dapat inspirasi dari mana? Dari kesurupan Linda tahun 2016. Jadi logikanya kalau tidak ada kesurupan Linda tahun 2016, maka film itu tidak ada tahun 2024. Maka belum tentu orang-orang itu bisa dapat sidang PK sampai sekarang. Jadi berterima kasihlah pada kesurupan Linda. Gini aja, kalau tidak ada kesurupan Linda, kita tidak akan bahas topik ini. Karena logikanya begini ya, saya ambil contoh. Pak Rudiana tidak percaya anaknya kecelakaan. Keluarga Pina tidak percaya anaknya kecelakaan. Kemudian Pak Rudiana keliling mencari pelaku. Ketemulah Aib yang dendam dengan para kuli bangunan karena pernah digerebek. Ya, Aib dendam. Kemudian Aib bilang ke Pak Rudiana dan teman-temannya, kuli bangunan itu Pak pelakunya. Kemudian akhirnya kuli bangunan itu ditangkap, disiksa. Setelah disiksa, Sudirman yang keterbelakangan mental mengaku mereka lah pelakunya. Sudirman ngaku. Maka sampai sekarang mereka akan tetap di penjara. Kita tidak akan tahu mereka salah tangkap. Kalau tidak ada Linda kesurupan, tidak ada film tahun 2024, kita tidak akan tahu mereka salah tangkap dan mereka akan tetap di penjara sampai sekarang, dan kita tidak akan bahas topik ini. Dan satu hal lagi, Linda kesurupan tidak pernah memojokkan kuli bangunan. Kalau Linda memojokkan kuli bangunan, maka film Pina di bioskop itu akan ada adegan kuli bangunan. Tapi faktanya tidak ada adegan kuli bangunan di film Pina di bioskop, tapi adegan geng motor. Karena yang disebut Linda itu adalah diduga geng motor, bukan kuli bangunan. Ya, jadi intinya begini. Kalau tidak ada Linda kesurupan, tidak akan ada film Pina di bioskop tahun 2024 karena terinspirasi dari situ. Maka kita tidak akan tahu mereka 7 orang ini salah tangkap. Maka sampai sekarang, detik ini dan seterusnya, mereka akan dihukum seumur hidup. Justru dengan adanya Linda kesurupan dibuatkan film, kita jadi tahu mereka salah tangkap. Ya, itu aja. Terima kasih. Bolehlah, logis banget ini. Memang dengan asalnya kesurupan menjadi film, lalu mengusut dari nol lagi kasus Pina ini ternyata salah tangkap, itu sih bener ya. Jadi kayak ada hikmahnya lah dengan awal mula kesurupannya ini dijadikan film. Tapi yang bikin penasaran itu, kok tega ya oknum polisi ini memanfaatkan situasi orang yang lagi kumpul di rumah Pak RT ditangkap, tiba-tiba dijadikan tersangka untuk menyelesaikan kasus Pina ini yang arahnya bisa jadi kecelakaan tunggal yang buktinya sudah dikumpulkan, atau pembunuhan atau pemerkosaan tapi beda orang, bukan 7 terpidana ini tuh antara dua itu tuh, nggak tahu yang mana, kecelakaan tunggal atau dibuat kecelakaan dengan orang yang malah jahat gitulah, memperkosa atau membunuh Pina sama Eki. Nggak ada yang tahu sampai sekarang, dan nggak tahu, kayaknya nggak akan diusut deh yang itu. Yang penting 7 terpidana ini bebas gitu guys. Jadi lanjut lagi ke salah satu suara hati netizen ini. Akhirnya Bu Widya komen lagi soal Ibtu Rudiana. Nah, ada apa sebenarnya dengan Ibtu Rudiana? Dengan Ibtu Rudiana ya, kita simak bareng-bareng sampai bener-bener hebat loh, nggak kesentuh, juga nggak dicopot. Apalagi masalah Rudiana, ya kan? Selama 2 periode cuman Indonesia doang loh kasus yang namanya Rudiana, masalah kasus Pina ini ya, cuman Raja Ngibul itu doang. Sampai ya 2 periode nggak tuntas, justru Rudiana diselamatkan, ya kan? Betul nggak? Lah iya bro, betul itu bro. Itu bukti-bukti mana? Kami butuh bukti katanya Bu, itu bukti nyata. Kasus rekayasa Rudiana mengenai kasus Pina ini apa 2 periode, bukti nyata itu presidennya nggak mampu apa-apa, ya kan? Betul nggak? Lihat, bukti nyata bro, bukti nyata. Ada anak raja juga
kecanduan narkocoy. Ada, itu bukti nyata. Kami butuh bukti, masih kurang bukti bagaimana lagi? Yang bukti nyata itu anak seorang raja yang namanya perusahaannya martabak pisang goreng itu. Ibu Widya aja heran sama kasus Pina yang 2 periode ternyata tidak tuntas, dan pastinya mengait-ngaitkan ke presiden langsung gitu. Ya mungkin Bapak Presiden juga nggak tahu lebih dalam ya kasus Pina ini kan. Ini juga baru terungkap gara-gara viralnya film Pina sebelum 7 hari ya kan, dengan kesurupannya Linda itu. Dan anehnya tuh Bapak Ibu Rudiana kayak nggak tahu nanti dipanggil atau enggak ya untuk dimintai keterangannya sama oknum sama hakim 2016 lalu, ya kan? Apalagi nopumnya jelas. Ini gimana caranya membebaskan 7 terpidana sampai Pak Oto Hasibuan langsung turun tangan loh. Sidangnya ditambah lagi tertutup. Ada yang sebagian tertutup, ada yang sebagian enggak. Nah itu juga jadi janggal kan? Ya, yang terpenting kasus Pina ini sebentar lagi kayaknya harus sudah segera dibebaskan 7 terpidana, ya kan? Karena banyak kejanggalan dan mereka tuh harus bebasnya di tahun 2016 lalu. Sebenarnya kalau kata Bapak Sufmi aja ya, ini 8 tahun loh mereka menunggu kebebasan loh, luar biasa sabarnya dan banyak yang dikorbankan itu. Dari kondisi setiap terpidana itu ada yang gagal nikah, ada yang bapaknya meninggal, ada yang jual rumah, ada yang gantiin adiknya, ada yang kasus aja malah dituduh membunuh, ada yang memasukkan tanda tangan, ada yang kurang sehat secara mental. Ini ceritanya sampai menarik kalau yang ini dibuat film, bukan yang Pina kemarin ini dibuat film sebenarnya. Apakah nanti 7 terpidana ini mungkin bisa bangkit setelah bebas, punya kehidupan yang lebih baik lagi. Dan tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.